Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezekinya melimpah ruah, banyak, halal, lagi berkah. Semoga dipanjangkan umurnya, umur yang penuh berkah, kesehatan sehat yang sempurna, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kesulitan segera diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah berkeluarga semoga keluarganya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu tentram dan damai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga tak lupa saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan atau anak-anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, kelak dewasa diberikan jodoh yang terbaik, yang soleh-soleha menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin suaranya, audionya agak berisik karena memang rumahnya di pinggir jalan, jadi agak ramai karena ini masih pagi, jadi banyak sekali truk-truk yang lewat karena saya tinggal di jalan poros Bontang tembusan Samarinda, Sangatta dan Bontang, jadi lumayan agak berisik karena ini jalannya satu jalur. Oke, lanjut ke topik utama. Dan di video kali ini saya mau berbagi ilmu, mau berbagi pengalaman yang insya Allah semoga menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, sesuai di judul, saya kali ini akan membawakan atau akan sharing tentang ilmu, yaitu ilmu perbisnisan. Mohon maaf karena masih belajar jadi ngomongnya masih belepotan. Nah, yaitu ilmu tentang bisnis ini harus diterapkan oleh pemula pebisnis online, terutama yang mau berjualan secara online. Tahap awal ini adalah tahap awal yang harus kalian lakukan. Bukan awal promosi, tapi bagaimana kalian membangun lapak online Anda. Nah teman-teman, untuk pebisnis pemula harus kalian perhatikan ya, sebelum kalian promosi, sebelum kalian menjual promosi, kalian harus lakukan hal ini. Satu, setelah kalian bergabung menjadi reseller ataupun menjadi member sebuah bisnis ataupun kalian memiliki produk sendiri, yang harus kalian perhatikan nomor satu adalah kalian harus menentukan nama dari brand ataupun merek bisnis Anda. Entah itu menggunakan nama bisnis bisnis yang Anda ikuti, ataupun itu brand milik Anda sendiri. Kalau itu brand milik kalian sendiri atau misalkan produk yang kalian produksi sendiri, kalian harus menentukan nama yang terbaik, nama yang unik, nama yang belum dimiliki oleh orang lain. Nah, caranya gimana agar kita tahu kalau nama itu belum digunakan oleh orang lain? Ya kalian bisa cari di pencarian Instagram, terutama ini khusus, terutama saya menyarankan kalau untuk jualan tuh di Instagram ya, karena nggak ribet gitu. Nah, kalau sudah ditentukan namanya, nah kalau untuk mohon maaf, kalau untuk yang berbisnisnya itu bergabung dalam bisnis online semacam kayak bisnis marketing kayak Azaria atau MSI apa ya, kayak yang marketing kayak gitu, apapun itu jenisnya, kalian
harus membuat nama, yaitu yang mencantumkan bisnis Anda. Misalkan Azaria, itu Azaria apa gitu brandnya gitu. Kalau kalian memakai kalau kayak gitu kan berarti Anda menjadi member resmi kayak franchise gitu ya. Kalau franchise berarti kan Anda harus mencantumkan nama brand yang Anda ikuti itu. Begitu. Nah, lalu yang kedua, setelah menentukan nama, yang kedua kalian harus kalian harus membuat logo merek dagangan, logo bisnis Anda sendiri. Nah, kalau sudah, kenapa sih kok harus pakai logo? Karena untuk untuk sebagai lebih menjual, agar ketika mungkin kalian memposting testimoni atau apa itu, kalian bisa mencantumkan logo itu agar tidak dijiplak oleh orang lain untuk menaikkan branding. Kalau teman-teman udah mulai dibimbing pasti tahu yang namanya branding, menaikkan branding sendiri gitu loh. Nah, jadi logo itu sangat penting sekali dalam bisnis gitu. Nah, kalau sudah membuat nama yang bagus, logo yang bagus, nah selanjutnya kalian harus membuat akun khusus untuk jualan Anda, bisnis Anda. Jangan dicampur dengan akun sosmed pribadi. Jadi bedakan mana yang untuk jualan, mana yang untuk pribadi. WhatsApp juga begitu, nomor WhatsApp juga begitu. Bedakan mana WhatsApp yang untuk jualan, mana yang untuk pribadi. Karena apa? Karena biar tidak campur aduk. Maksudnya begini, kalau untuk pribadi itu kadang kita memposting kadang yang namanya manusiawi ya. Kadang kalau apalagi yang masih baru-baru Facebookan, baru-baru pakai Instagram, itu terkadang itu suka lebay, apa segala macam itu diposting gitu. Jadi agar akun kalian, agar bisnis Anda itu terlihat konsisten gitu loh. Jadi bedakan mana yang untuk jualan, mana yang untuk pribadi, itu dipisah. Biar kalau customer kita melihat itu, oh ternyata ini bisnisnya ini serius gitu loh, nggak main-main kayak gitu. Jadi harus dibedakan agar mereka tidak melihat misalnya Instastory atau melihat postingan-postingan Facebook kita yang seharusnya itu tidak boleh dilihat oleh calon customer kita, yang membuat mereka ilfil gitu. Nah, ketika kalian jadi sekarang putuskan dulu kalian mau bikin memakai Facebook atau memakai Instagram. Kalau saya lebih suka Instagram. Kenapa? Karena kalau di Instagram itu orangnya calon-calon customer kita itu cenderung akan lebih membaca semua keterangan, semua postingan, semua deskripsinya, materi captionnya itu dibaca secara saksama, semua dibaca. Nah, setelah mereka baca, mereka penasaran, mereka memahami, langsung mereka akan menghubungi kita dan langsung, "Kak, saya mau beli," gitu. "Saya mau beli ini." Nggak banyak tanya. Beda kalau di Facebook. Kalau di Facebook itu orang hanya scroll gitu, hanya dibacanya sekilas, mereka nggak membaca. Jadi kenapa saya lebih suka di Instagram? Karena kalau di Instagram itu kita nggak perlu posting tiap pagi, sore, malam, itu nggak perlu.
Jadi cukup memposting seperlunya di jam-jam tertentu gitu. Tapi kalau di Facebook itu kan di feed-nya itu di beranda itu kan kita pasti berebutan gitu loh, nggak selalu nongol di beranda mereka gitu. Jadi kalaupun orang selalu melihat kita jualan juga enak, siap orang tuh nggak suka dijuali gitu loh. Jadi beda kalau di Instagram itu orang akan selalu terkadang mencari apa yang mereka cari itu melalui di kolom pencarian. Nah di situ mereka akan tahu melalui tagar, melalui tag itu hashtag. Kalau kalian penasaran hashtag nanti saya kasih tahu di video akhirnya. Nah mereka akan mencari dan mereka itu akan mau membaca gitu loh, misalkan kita posting apa, keterangannya produknya sekian, apa bisnisnya apa, manfaatnya apa, terus keuntungannya apa, mereka itu akan baca, semuanya dibaca. Kalau mereka tertarik, mereka pasti akan tahu-tahu menghubungi kita. Tapi mereka nggak, terkadang itu kalau Instagram itu unik, mereka tuh cuman mengamati aja gini-gini. Nah setelah kalian membuat akun Instagram, jangan langsung promosi dulu. Kalian harus bangun dulu Instagramnya. Nah untuk Instagram kalian harus memakai profil yang bagus, tentukan namanya yang bagus, lalu atur bio Instagramnya yang menarik. Terus yang kedua, sambil melakukan step-step selanjutnya, kalian harus perhatikan yaitu following. Kalau following itu berarti yang kita ikuti, follower berarti orang yang mengikuti kita. Nah pastikan yang mengikuti kita itu lebih banyak kebanding yang kita ikuti gitu. Supaya apa? Supaya akun Anda terlihat lebih terpercaya, lebih profesional, jadi lebih meyakinkan. Nah minimal sebelum kalian promosi, kalau di Instagram minimal pengikut kalian itu minimal, paling minim itu 5.000 lebih, kalau bisa 10.000 lebih. Dan nah gimana caranya kalian menambahkan follower sebanyak itu? Nah kalian tinggal pilih, kalian mau yang kalian mau yang cepat, yang instan, atau mau yang kalian mau yang manual. Kalau manual itu berarti kalian follow sendiri, follow mereka. Nah follow kalian follow akun-akun yang tertarget kayak gitu. Nah tapi kalau ini karena waktu, jadi ya namanya orang kalau pebisnis pemula itu memang harus siap modal, siap mental ya. Nah tapi kalau saya sarankan itu kalian lebih baik menambahkan follower Instagram secara instan agar cepat kalian untuk bisa jualan, lebih meyakinkan. Nah itu kalian bisa dengan cara menjadi sponsor giveaway di Instagram. Caranya gimana? Kalian bisa cari di pencarian Instagram giveaway. Nah perhatikan dulu adminnya, postingannya, pastikan itu giveaway itu real gitu ya. Pastikan itu real, kalian lihat testimoninya, kalian kalau sudah terbukti itu memang real, itu kalian bisa kalian bisa chat ownernya, lalu kalian tanyakan, terus kalian join menjadi sponsor giveaway mereka, dan mereka akan memberikan jadwal untuk Anda. Nah itu kalau sudah setelah kalian menambahkan follower, sambil menunggu followernya naik, yang harus kalian lakukan adalah ikuti
ikuti akun-akun bisnis ataupun kata-kata motivasi motivator untuk, kalau kata-kata motivasi itu bisa untuk caption, menambahkan caption di setiap postingan, dan juga agar kalian itu selalu semangat melihat caption pebisnis, melihat motivasi, karena yang namanya pebisnis itu harus sering mendapatkan motivasi agar tidak down. Kadang yang namanya hidup kadang ada masalah, down gitu, terus jadi malas lagi untuk promosi, malas lagi gitu. Nah, terus setelah itu mengikuti akun-akun pebisnis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menginspirasi postingan mereka gimana ya, terus postingan mereka, terus fotonya, editnya gimana, kayak gitu, itu menjadi inspirasi. Jadi kalian bisa terinspirasi dari postingan mereka. Jadi ketika kalian berjualan produk ini, oh mereka postingnya begini, jadi kalian bisa terimajinasi untuk membuat produk kalian itu tampil lebih menarik, promosi bisnis kalian tampil lebih menarik gitu. Karena kalau kita mengikuti Instagram yang semisal kayak saya jualan bisnis online, misalkan kayak dulu kan saya bisnis ajaria. Nah, ini bisnis ajaria seperti apa, lalu saya cari bisnis yang sesuai, maksudnya seperti yang hampir sama gitu loh, yang hampir sama gitu, terus mereka postingnya kayak gini. Nah, dari situ saya belajar, lalu timbullah ide-ide, oh saya bikin seperti ini gitu ya. Yang nggak harus sama, jangan sampai sama seperti bisnis lain, setidaknya kalian bisa terinspirasi dan membuat editing foto ataupun video yang serupa tapi tak sama. Paham ya? Semoga paham seperti itu. Jadi itu penting sekali, bukan untuk bukan mengikuti bisnis orang lain, bukan untuk mencari kelemahannya loh ya, tapi ini untuk menginspirasi gitu, sebagai motivasi dan juga inspirasi untuk dalam memposting gambar promosi ataupun membuat konten-konten yang menarik. Nah, oke. Setelah itu kalian lakukan posting foto itu. Sebelum kalian promosi minimal paling minim harus ada 100 postingan di Instagram, dan kalian harus posting yang rapi, yang enak dilihat, yang membuat orang tertarik, jangan campur aduk ya. Nanti di akhir saya kasih tutorial, saya kasih contoh-contohnya seperti apa. Bisa dengan awal-awal itu bisa dengan kalau misalkan itu bisnis online bisa dengan kata-kata motivasi, kalau misalkan itu jualan bisa dengan tampilan BPOM, terus sertifikatnya atau apa segala macam, itu diposting secara rapi dan enak dilihat. Jadi karena kalau di Instagram itu orang misalkan mencari tahu akun kita itu, mereka akan langsung tap profil kita, dan dari situ mereka akan langsung melihat semua tampilan postingan kita. Nah, kalau postingan kita itu menarik, mereka tidak akan segan-segan untuk scroll sampai ke bawah, membaca semua caption itu sampai habis gitu. Tapi kalau postingannya itu amburadul, orang akan males gitu lihatnya, males gitu. Paham ya? Karena tidak menarik gitu.
Nah, setelah itu kalian lakukan yang harus kalian lakukan. Setelah tampilan di post, kalian bisa membuat IG story dan membuat sorotan. Itu entah tentang produknya, diberi judul masing-masing. Kalau misalkan ini produk pelangsing, ya di situ di posting yang pelangsing aja di sorotan, itu dijadikan satu. Terus misalkan kalau untuk krim rambut ya krim rambut, testimoni ya testimoni, terus owner ya owner, kayak gitu. Jadi dipisah gitu biar enak dilihatnya. Nah, setelah kalau sudah semuanya terpenuhi, nama udah bagus, logo sudah bagus, bionya sudah bagus, jangan lupa setiap mengupload foto ataupun testimoni atau apapun itu jangan lupa cantumkan logo. Kalau nggak punya logo ya nama akun Anda di situ. Agar apa? Agar tidak dijiplak oleh orang lain dan dimanfaatkan orang lain untuk menipu. Biasanya kalau kita nggak kasih logo, nggak kasih nama kita, itu orang-orang yang nakal itu akan ngambil itu untuk menipu orang lain. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi jangan pernah lupa untuk cantumkan nama dan logo dari apa yang kalian jual, logo Anda sendiri ya. Nah, akunnya sudah, namanya sudah, logonya sudah, bionya sudah. Nah, terus kalau followernya sudah mencapai target dan postingan sudah mencapai 100 lebih, terus juga IG story sorotannya sudah bagus, sekarang yang harus kalian lakukan adalah promosi. Jadi untuk tahap awal saya ulangi lagi. Yang pertama, tentukan nama. Yang kedua, bikin brand logo. Yang ketiga, naikkan follower, bikin akun Instagram, naikkan follower. Kalau kalian pakai Facebook, nanti saya kasih tutorialnya bagaimana membuat akun Facebook yang untuk jualan, untuk bisnis. Nah, setelah membuat akun, kalian tentukan membuat bio yang menarik, bionya yang singkat, padat, jelas, yang menarik. Jangan lupa cantumkan nomor WhatsAppnya, linknya, jangan sampai link WhatsApp ya, link line atau apapun itu, tapi jangan WhatsApp. Oke. Nah, terus ke postingannya yang menarik. Setelah itu Instastory dan sorotan yang menarik. Lanjut ke promosi. Nah, untuk promosi yang sedetail-detailnya nanti insya Allah dibahas di next video atau di akhir video ini insya Allah. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa lihat video tahap yang selanjutnya, tahap langkah-langkah awal, langkah dasarnya dalam berbisnis itu seperti apa, ilmu-ilmunya. Kalian bisa lihat videonya di postingan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini saya mau menjelaskan tips tentang akun Instagram ya. Oke. Nah, sekarang ini sebagai contoh aja. Ini Instagram punya aku yang untuk bisnis kemarin. Nah, jadi di sini namanya itu kalian bikin nama yang mudah diingat sama orang.
gitu. Karena ini saya dulu bisnisnya Azaria, jadi saya pakai namanya yang Azaria official gitu. Terus nah di sini kalian tinggal cantumkan kayak gini nih, ini bionya nih, top leader Azaria Samarinda kayak gitu, terus WhatsAppnya, terus bisnisnya gimana gitu. Nah ini karena sudah saya hapus linknya. Terus nah untuk postingannya tuh yang saya maksud tuh kayak gini. Nah ini kan ada judulnya, setiapnya ada judulnya, terus kayak gini jadi rapi gitu. Sebenarnya nggak gini, ini ini karena udah lama nggak aja. Nah kayak gini nih, yang satu lagi yang untuk yang untuk yang produk. Jadi nah seperti ini. Nah kalau kayak gini, ini kan orang langsung melihat profil kita kayak gini. Nah terus kalau postingannya kayak gini kan enak dilihat, kan menarik gitu loh. Nah jadi kayak gini, kalau kayak gini kan rapi, enak dilihat, orang juga pasti akan scroll terus ke bawah gitu, jadi nggak amburadul, jadi rapi gitu. Nah kalau ini belum begitu ya, jadi kalau bisa tuh dikasih judul, kalau testimoni ya testimoni semua kayak gitu. Nah makanya kalau upload itu langsung sekalian tuh tiga, jadi bikin kayak gini biar enak dilihat, orang jadi tertarik kayak gitu. Nah terus bisa juga cari ide itu di ide di bisnis gitu loh. Apa ya bisnisnya ya. Nah ini coba lihat nih. Nah kayak gini, ini kan bagus ini bionya, terus postingannya kayak gini nih, ini kan menarik. Jadi kalian tuh harus sering-sering melihat melihat akun-akun bisnis lain, entah itu bisnis kayak gini ataupun jualan. Jadi kalian bisa terinspirasi untuk ngedit fotonya, ngedit videonya, bikin kontennya seperti apa. Oke, seperti itu. Jadi kalau Instagram tuh enaknya gitu. Nah kalau untuk Facebook itu pastikan gini aturnya. Kalau Facebook gunakan, karena ini sudah aku ganti, gunakan ini dikasih label namanya perusahaan kalau bisa. Terus ini bionya juga dikasih info seperti ini gitu. Terus foto profilnya tuh bentar, saya kasih lihat akun yang lain. Bukan. Nah jadi kayak gini nih, orang jadinya tertarik, langsung tahu gitu loh. Nih seperti ini gitu. Jadi kalau di Facebook itu bedanya ya gini, kalian harus
harus rajin upload, karena kalau nggak rajin upload nggak akan muncul di beranda teman-teman kalian. Makanya kalau di Instagram itu kalau bisa kalian harus rajin edit foto sendiri, jadi biar orang itu ngelihat kalian itu nggak sama gitu loh sama orang Gadis ini pergi ke pantai, lepaskan baju. nggak sama gitu sama orang lain. Orang yang di masjid terus. nggak nggak sama kayak punya orang lain itu, jadi beda gitu loh. Kalau semuanya ngambil dari grup itu gimana ya, orang kadang tuh ragu. Makanya dari setiap postingan Instagram saya tuh jarang sekali yang sama kayak punya temen-temen, walaupun mungkin bahan testimoninya, bahan anunya itu sama dari grup, cuma saya editnya itu lebih berbeda biar orang itu mikirnya ini nggak sama gitu loh ya. Jadi harus lebih kreatif. Oke, semoga difahami ya. Nah, yang saya maksud dengan sorotan itu kayak gini, dikasih judul ini sorotannya, jadi orang itu langsung penasaran kan, misalnya testimoni kayak gini, langsung dilihat. Nah, kayak gini, jadi orang tuh mudah ingat, mudah tertarik gitu loh. Oke, semoga dipahami ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan kembali. Oke, terima kasih. Oh iya, lupa guys. Nah, untuk untuk Instagram itu orang pasti tertarik lalu melihat postingan kita, pasti akan ngeklik kayak gini, ngeklik. Terus kita juga harus memberikan penjelasan tentang postingan kita kayak gini, ini tulisannya kayak apa. Terus jangan lupa cantumkan hashtag tuh yang ini, hashtag ini yang ada tagarnya warna biru-biru ini, sesuai dengan apa yang kalian posting. Nah, kayak gini. Agar apa? Agar ketika orang mencari produk kita di pencarian itu akan muncul kayak gini. Misalnya pemancung hidung ya tagar kayak gini. Nah, jadi kayak gini kan muncul semua produk-produk untuk yang pemancung hidung itu apa aja kayak gitu. Jadi biar postingan kita itu muncul di salah satu ini. Kadang dulu saya sering sekali mendapatkan customer itu bukan dari pengikut saya aja, tapi dari orang yang memang membutuhkan produk yang kita jual. Mereka mencari di tagar seperti ini. Itulah pentingnya mencantumkan hashtag atau tagar itu, agar postingan kita itu muncul di salah satu dari sekian banyak orang jualan produk yang fungsinya sama. Jadi mereka akan memilih mana yang kira-kira mereka itu yakin untuk membeli gitu loh. Nah, kalau postingan kalian itu banyak like-nya, banyak komennya, postingan kalian akan muncul di populer, postingan yang populer seperti ini ya. Nah, terus kalau untuk bisnisnya juga kayak gitu. Ini punya saya ya, yang dulu. Sebentar, masih loading kayak gini.
Nah, ini punya saya yang dulu. Nah, gini, jadi ini biar apa namanya, biar captionnya itu banyak seperti ini. Tapi kalau calon member kita itu di Instagram, itu mereka pasti akan membaca semua ini, pasti akan dibaca semua satu persatu. Kayak gini, bisnis online kayak dia. Coba kalian apa, jangan lupa, kalau saya selalu mencantumkan kayak yang lagi viral-viral gitu, yang lagi viral, hashtag yang lagi viral, atau artis-artis atau apa ya gitu. Terus misalkan target kita emak-emak, itu biasanya sinetron. Jadi sinetron yang sekarang lagi digandrungin emak-emak itu apa, kita cantumkan di sini, hashtagnya apa kayak gitu. Coba kita cari yang bisnis online. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul gitu. Jadi itulah kenapa saya sarankan untuk selalu mencantumkan hashtag. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.